Menteri Transmigrasi M. Iftita Sulaiman Suryanagara menyebut saat ini Jepang membutuhkan 40.000 tenaga kerja dari Indonesia. Jepang pun menawarkan agar tenaga kerja Indonesia melakukan magang selama 3 hingga 5 tahun. Sebenarnya ada apa di balik ini? Kita bahas ya. Mentrans Iftita Sulaiman Kamis 2 Oktober 2025 menyebut jika dari 40.000 tenaga kerja dari Indonesia yang dibutuhkan di Jepang, kini Indonesia baru menyanggupi mengirim sebanyak 25.000 pekerja di sektor pertanian, kelautan, konstruksi, dan perawatan. Iftita juga mengungkapkan jumlah transmigran yang bekerja di Jepang saat ini berkisar lebih kurang 100 pekerja dan mendapat gaji sebesar 25 juta hingga 50 juta rupiah per bulan. Mentrans menyebut dengan program magang ini akan ada keuntungan ganda bagi Indonesia, yakni skill yang betul-betul nanti terlatih dari teknologi dan sistem kerja budaya Jepang, serta investor yang nanti akan berinvestasi di Indonesia di kawasan transmigrasi. Iftita pun mendorong dan memberikan dukungan penuh pada para transmigran yang ingin belajar dan magang ke Jepang. Kemudian setelah selesai magang, bisa kembali ke daerahnya dan membangun daerah transmigrasinya. Pasalnya dalam laman transmigrasi.go.id disebut jika Kementrans akan siapkan skema pendanaan khusus untuk transmigran magang ke Jepang. Di artikel disebut jika Kementrans akan menjajaki kerjasama dengan Bank BNI untuk menyediakan pinjaman lunak agar biaya pemberangkatan tidak membebani pekerja. Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan subsidi dari negara untuk biaya pelatihan dan pendidikan, termasuk bahasa Jepang. Sebelumnya, pintu lebar Jepang membuka untuk pekerja migran Indonesia atau PMI digaungkan sejak Juli 2025. Saat itu, Koordinator Fungsi Penerangan KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula mengatakan Jepang masih membutuhkan pekerja migran. Pekerja dari Indonesia tetap dapat kesempatan ke Jepang. Namun di saat yang sama muncul juga polemik terkait dengan magang di luar negeri menjadi modus upah rendah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Abdul Qadir Karding yang masih menjabat pada Juli 2025 mengklaim ada sejumlah perusahaan di luar negeri sering mempekerjakan pekerja dari Indonesia dengan dalih program magang. Tujuannya mereka bisa memberi upah yang lebih kecil. Modus itu sering ditemukan di Jepang dan Korea Selatan. Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia, Juwarih, mengatakan praktik magang itu esensinya adalah belajar, bukan bekerja. Magang juga harus didampingi instruktur, ada jam belajar, tidak dilepas, dan ada target yang jelas. Selama ini SBMI menilai Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan praktik magang yang jelas. Target program sampai pasca orang pulang magang pun juga tidak terarah. Juwarih pun menegaskan jika dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia meliputi orang yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, perorangan atau rumah tangga, serta pelaut, awak kapal, dan perikanan. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri tidak termasuk pekerja migran Indonesia. Kalau sahabat Kompas, bagaimana melihat kebutuhan 40.000 tenaga kerja dari Indonesia untuk magang di Jepang ini? Tertarik atau tidak?